Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para warga umat lingkungan Santo Rupinus. Hari ini kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa setiap hari Kamis malam kita mengadakan kegiatan ibadat bersama sekaligus arisan bersama. Untuk itu mungkin ada pengantar dari tuan rumah, dari Bapak Dere. Silakan. Tidak ada. Dari wakil ketua lingkungan mungkin ada? Tidak ada. Baik. Ya, wujud ibadat ini ada 4. Yang pertama ucapan syukur atas rahmat Tuhan untuk khususnya ibu atau nenek kita, Ibu Elizabeth dan Ibu Liana, ya, agar selalu hidup sehat, damai dan sejahtera di rumah ini. Kemudian untuk memperingati wafatnya Bapak Herculanus Jaiton 27 tahun yang lalu. Semoga beliau berada di rumah Bapa dan menjadi pendoa kita. Dan untuk memperingati meninggalnya Bapak Suwandi 1 tahun yang lalu. Dan untuk Rani Talia, semoga lancar dalam tugas magang. Mari kita mulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 7. Nomor 7. Mulai. Hai umat yang terus bersorak Gembira, pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Mari bersuka cita, nyanyi haleluya dengan semangat baru. Mari kita maju, berjuang dengan gigih, membangun dunia supaya diwujudkan di bawah panji Kristus, perdamaian sejati. Nyanyi haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Prapaskah sudah kita masuki untuk hari kedua. Hari ini adalah hari kedua masa Prapaskah, di mana kita akan retret agung selama 40 hari. Kita mempersiapkan diri kita untuk bertobat, berbalik kepada Allah, dan kita menyerahkan diri kita, totalitas hidup kita dalam pertobatan yang sungguh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus.
Kita bersyukur rahmat kasih karunia Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing dan menyertai kita dalam masa retret agung ini, masa pertobatan, masa prapaskah. Kita wajib bertobat, sudah sepantas dan selayaknya, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah, yaitu pesta terbesar, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan menyelamatkan seluruh makhluk hidup dan alam semesta ini. Dan dengan salib Kristus, iman kita menjadi sesuatu yang nyata karena berkat janji Yesus Kristus kita bisa sampai ke hadirat Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberikan rahmat pengampunan kepada kami dalam masa pertobatan ini. Masa prapaskah ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih, karena dengan masa prapaskah ini kami dapat mengintrospeksi diri. Kami melalui retret agung ini dengan tuntunan Roh Kudus. Berkatilah kami para umat-Mu agar kami bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan memberikan kesempatan agar diri kami Engkau bentuk dan Engkau kuduskan, sucikan dalam masa pertobatan ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka Ibu Elizabeth, Ibu Marta dapat menikmati masa tuanya. Begitu juga dengan Ibu Liana. Semoga mereka yang tinggal di tempat ini menjadi selalu damai dan sejahtera. Dan kami juga berdoa bagi khususnya Bapak Herculanus Jaiton yang sudah berbahagia di dalam kerajaan-Mu. Semoga dia selalu menjadi pendoa bagi kami. Dan jika ada kesalahan juga yang memang dia lakukan semasa hidupnya dan juga berada di api pencucian, sudilah ampuni dosa-dosanya dan terimalah dia dalam kerahiman-Mu. Begitu juga dengan Bapak Suwandi yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosanya dan menerima dia di dalam kerajaan-Mu. Begitu juga kami bersyukur atas rahmat karunia yang diberikan kepada Rani Talia. Semoga dia dapat menyelesaikan tugas belajarnya, yaitu tugas magang, dengan lancar seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semua tanggapan. Bacaan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 5 sampai 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya,
Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah. Kemana engkau pergi? Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab pada hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakin kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, warga lingkungan Santo Rupinus, para umat lingkungan Santo Rupinus. Pada hari kedua pada masa Prapaskah ini, kita diingatkan akan bacaan-bacaan yang memberikan semangat, motivasi, dan mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah selalu menyelamatkan manusia yang percaya kepada firman dan sabdanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
ada 3 tipe orang yang melihat salib Kristus, yang mengasihi, lalu yang menderita, dan yang masa bodoh. Ini adalah tipe-tipe orang menurut Venerabilis Fulton J. Sein. Jadi tipe yang suka melihat salib Kristus, ya, yang mengasihi, lalu yang menderita, dan yang masa bodoh. Jadi apakah kita tipe yang mana? Yang mengasihi, atau yang menderita, atau yang masa bodoh? Pastilah kita berharap, ya, tipe orang yang melihat salib Kristus, ya, yang mengasihi. Karena kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Ada juga yang melihat salib itu sebagai yang menderita. Inilah salib kita menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, ya kan? Jadi salib itu dianggap penderitaan, padahal salib itu adalah, ya, lambang kemenangan dari penderitaan. Ada juga yang menganggapnya, ya, masa bodoh. Ya, terserahlah, itu kan hanya simbol bagi orang yang tidak beriman. Nah, 3 tipe itu adalah tipe manusia di muka bumi ini. Jadi yang mengasihi, yang menderita, dan yang masa bodoh. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan aku dan membebaskan aku dari musuh-musuhku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan menolong engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, penderitaan-penderitaan kita itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh dunia, iblis, dan hawa nafsu. Penderitaan-penderitaan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Karena maut itu hanya sengat bagi kita. Jadi bagi orang beriman itu maut itu hanya sengat, bukan yang berkuasa atas maut lagi. Yang berkuasa atas maut adalah Yesus Kristus. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Itu adalah suatu doa yang didaraskan oleh Santa Faustina, ya, untuk membantu saudara-saudari yang berada di api penyucian atau api pencucian. Musa mengingatkan bangsanya untuk memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dengan ini mereka akan mendapatkan banyak berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini yang kita dapatkan adalah berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Berkat itu dalam masa retret agung ini adalah suatu berkat yang dicari oleh banyak orang, yaitu adalah berkat pertobatan. Dalam masa pertobatan ini pastilah kita akan mendapat berkat pengampunan, ya. Pertobatan, pengampunan, lalu belas kasih Allah, dan akan mendapat penghiburan dan sukacita. Dan hidup kita akan menjadi damai dan sejahtera. Dan kita akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Maka mengapa lagu kemuliaan tidak didaraskan atau tidak dinyanyikan pada masa Prapaskah? Tujuannya ya adalah kita memohon belas kasih Allah. Setelah nanti masa Paskah, lagu kemuliaan akan kita nyanyikan. Nah, mungkin bertanya-tanya kan? Tadi seperti lagu yang tadi itu sebenarnya kurang pas, karena itu lagunya pembukaan untuk setelah Paskah atau setelah masa Prapaskah, ya, tetapi tidak masalah. Lagu itu mengingatkan kembali bahwa masa Prapaskah adalah masa untuk bertobat dan penuh sukacita. Karena pertobatan itu adalah suatu lambang di mana Allah berkehendak kepada umat manusia dan kita mendengarkan firman dan sabdanya dan kita bertobat. Penerimaan abu pada hari kemarin, Rabu Abu, adalah simbol bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu kan suatu pernyataan. Ketika kita menerima abu kan, ya memang ada dua versi. Versi yang pertama bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu ada yang, ya, dari debu akan kembali menjadi debu. Nah, tetapi yang biasa didaraskan oleh imam atau misalnya petugas yang membagikan abu,
seperti asisten imam taklajim atau prodiakon adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, simbol abu itu melambangkan bahwa abu adalah rahmat pertobatan yang harus kita jalani dalam retret agung ini. Dalam bacaan dari kitab Ulangan yang sudah kita dengarkan tadi, di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Jadi Musa ini memberikan perumpamaan yang didaraskan biasanya. Kalau dalam janji perkawinan kan menerima untung dan malang. Nah, ya. Suka dan duka. Nah, Musa mengingatkan kita bahwa ada kehidupan dan keberuntungan. Ya kan? Ada kehidupan. Ya. Ada keuntungan. Ada suka. Ya. Begitu juga ada keberuntungan. Lalu ada kematian dan kecelakaan. Nah, itu dia. Ada kemalangan, ada kedukaan. Ya sama lah bahasanya kan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ini mengingatkan mereka bahwa semua manusia di muka bumi ini akan mengalami nasib yang sama. Kata nasib yang sama, ya pastilah dalam kehidupan kita yang hidup ini, yang memiliki kehidupan ini, pastilah ada keberuntungan. Ya. Tetapi jangan lupa, ada yang disebut dengan kematian dan kecelakaan. Makanya sebelum menghadapi kematian dan kecelakaan itu, kita memohon rahmat kasih karunia Allah untuk dapat bertobat. Jadi pertobatan itu pada masa Prapaskah itu sangat utama dan paling utama. Maka kita wajib melakukan yang namanya pantang dan puasa. Pantang tidak makan daging berkaki 4. Masih nanya, boleh enggak makan daging ikan? Boleh. Boleh enggak makan telur? Boleh. Kata boleh ini kan sebenarnya pantang dan puasa kita ini adalah penghargaan atau toleransi. Ya. Nah, itu dilakukan oleh anak-anak yang usia berapa? Oh, boleh usia 13 tahun. Kalau mulai dari 6 tahun juga dibiasakan enggak masalah. Ya kan? 13 tahun sampai berapa? Oh, 13 tahun sampai dibuat kemarin atau beberapa tahun lalu ketentuannya. Ya 13 tahun sampai berapa? Ya sampai 69 tahun kan gitu. Kalau 70 boleh enggak? Ya silakan kalau mau, ya kan? Umur 70 masih makan daging agak luar biasa juga lah. Ya. Nah, lalu puasa. Ya puasanya tidak makan, tidak minum. Gereja Katolik memberikan suatu dispensasi yang luar biasa sebenarnya. Dalam masa 40 hari 40 malam ini kan harusnya pantang dan puasa ketat. Tetapi yang wajib kata wajib tuh, Rabu Abu dan Jumat Agung. Oh, jadi 2 hari nyaman lah pantang dan puasa orang Katolik nih. Ya nyaman. Tetapi udah nyaman pun mau diminta paling nyaman lagi. Kalau bisa enggak berpantang, enggak berpuasa lah. Gitu. Ya, apalah artinya pertobatan kalau kita tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, melaksanakan hal tersebut semampu kita, jangan memaksakan diri. Makanya puasa orang Katolik itu makan sampai kenyang 1 kali. Ya kan? Makan kenyang 1 kali, tapi ngemilnya berkali-kali. Ya bukan puasa lah namanya itu. Yang orang tenaga kesehatan pasti tahu. Kalau udah namanya puasa, ya tidak makan, tidak minum. Ada beberapa orang kesehatan sini kan udah ngerti sebenarnya. Tapi kan kita nih kan terlalu mentoleransi diri kita. Ya Tuhan pun tidak akan marah, Pak. Lupa lah, ya kan? Cempale lah dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada diri saya dan kita bersama. Dan ini
merupakan suatu hal yang sering kita anggap remeh. Nah, besok kan pantang misalnya. Ya sudah sangat tepat lah kita hari ini, hari Kamis. Nah, besok pantang. Pantang ya. Karena pantang itu wajibnya pada Rabu Abu dan Jumat Agung dan hari Jumat pada masa Prapaskah. Hari Jumat pada masa Prapaskah itu kan kalau dihitung, ini Jumat pertama, nanti Jumat Agung pasti Jumat ke-7. Nah, jadi kalau udah sampai Jumat ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, nah, Jumat ke-7 itu pasti Jumat Agung. Tidak diragukan lagi, ya kan? Nah, pada Jumat itu kita diwajibkan untuk ibadat jalan salib, devosional jalan salib. Bahkan di gereja Bunda Maria Jeruju, ya kan, misa hariannya ya digabung dengan ibadat itu supaya ya umat datang mendapatkan berkat dari tubuh dan darah Kristus, roti dari surga, sakramen Ekaristi. Makanya digabung misa dan ibadat jalan salib jam 6. Nah, dihimbau umat untuk bisa hadir. Bagi yang sehat, ya. Bagi yang kurang sehat, silakan laksanakan itu di rumah. Bisa. Boleh enggak 40 hari itu kita devosional jalan salib? Ya sudah sepantas dan selayaknya, bukan kata boleh. Boleh enggak kita pantang dan puasa 40 hari? Boleh lah. Ya kan? Masih lagi berdebat. Ya ngapain lah berdebat? Kan? Boleh enggak kita pantang selama 40 hari? Silakan. Tetapi yang diwajibkan gereja, pantang dan puasa wajib adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat ya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu berpantang. Tujuannya apa? Kita solider. Jadi kalau kita biasa makan daging, ya kita sisihkanlah itu untuk aksi puasa pembangunan. Ada tobat, ada amal dan derma. Ya kan? Itulah aksi puasa pembangunan. Setiap pribadi kita dalam keluarga itu menyisihkan dana. Ya tidak perlu banyak-banyak, 1.000 saja cukup. Ya, 2.000 lebih baik, 3.000 sangat baik. Lebih dari atas itu terbaik. Ya, sudah sepantas dan selayaknya. Nah, terkadang aksi puasa pembangunan itu kita comot-comot ya dari dompet kita. Lupa kalau itu sebenarnya dari hasil pantang dan puasa kita. Boleh enggak berpantang tidak rokok? Silakan. Boleh enggak berpantang tidak melihat TikTok? Silakan. Nah itu tadi, janji kita kepada Allah itu kan bisa enggak kita tepati? Boleh enggak berpantang tidak nonton telenovela? Silakan. Boleh enggak berpantang tidak melihat HP, ya kan? Selama 5 jam? Silakan. Ya itu kan bagian dari kita. Yang tahu itu kan diri kita. Maka kata Yesus, minyakilah rambutmu, basuhlah mukamu supaya orang tidak melihat kamu berpantang dan berpuasa, kan? Melakukan kewajiban agamamu. Di depan manusia ya hanya dapat nilai manusia. Tapi kalau melakukan kewajiban agamamu di hadapan Allah dan tersembunyi, kamu akan dapat memperoleh, ya kan, anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak di antara kita tidak sadar bahwa masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan, retret agung bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Biasa tantangannya makinlah Prapaskah, makin banyak godaan dunia nih. Godaan iblis, godaan hawa nafsu. Dalam masa Prapaskah, ya kan? Tuhan pasti mengampuni dosa kita, kan? Oh, ini ada suara-suara jahat, ya kan, terdengar dari bisikan kita, ya kan. Jadi janganlah ke gereja, ya kan, COVID nih. Wah, ya. Jadi luar biasa, kemarin kesaksiannya luar biasa. Sudah 2 kali misa Rabu Abu, ya. Misa pertama saja itu sudah ramai, sudah standar, ya. Misa kedua itu luar biasa. Jadi gerakan roh itu membawa umat Allah itu menuju ke rumah Bapa. Ya kan, gereja itu kan rumah Bapa, rumah Yesus, rumah Roh Kudus, bait suci Allah. Ya kan? Yang tidak disangka-sangka. Ya memang sih udah diantisipasi dengan caranya
2 kali misa, apalagi 1 kali misa seperti tahun lalu. 2 kali misa saja, ya kan? Ya. Jadi luar biasa. 2 tahun tidak terima abu mungkin. Tahun ketiga jangan sampai. Ya kan? Loh, ya kan? Udah 2 tahun tidak terima abu, tahun ketiga jangan sampai kan? Ya kalau di lingkungan Rufinus ya tetap ya dilayani, ya kan? Tapi kan ada mungkin yang jangan-jangan udah 2 tahun tidak terima abu kan? Nah itu juga ya rahmat bahwa manusia itu merindukan Allah dalam masa pertobatan ini. Ya, dan tidak boleh kita bendung rahmat itu. Tetap standar protokol kesehatan, ya kan? Yang melihat dari foto itu kan hanya yang melihat dari foto. Ya kan? Itu sebenarnya sudah sangat standar. Menggunakan masker, menjaga jarak, ya kan? Mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, ya. Ya, semuanya sebenarnya sudah dihindari kerumunan, ya kan? Ya, tetapi itu balik lagi ke kita. Apakah kepercayaan iman kita itu mengalahkan segala sesuatu yang menakutkan di muka bumi ini atau tidak? Kata Santo Paulus, ya kan? Kalau Tuhan belum berkehendak kita meninggal, ya belumlah mati, kata Santo Paulus. Walaupun digigit ular ya waktu perjalanan, ya. Kita tahu dalam kisah Rasul Paulus itu dia digigit ular, ya, tapi dia tidak mati karena kehendak Tuhan tadi. Ya, tetapi jangan juga kita tidak menggunakan akal budi kita. Kehendak Tuhan lalu tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak. Itu juga sama juga dengan orang ya bebal kan begitu. Jadi harus menggunakan akal budi, ya. Tidak bisa juga tidak menggunakan akal budi. Ya, yang merasa demam ya hindari kan. Lalu janganlah kalau misalnya sakit tidak berupaya minum obat, minum vitamin, ya. Terkadang kita ini kan lalu berkeluh kesah hal-hal yang sebenarnya juga membuat orang menjadi curiga dan takut, kan begitu. Nah, sekarang sudah 3 tahun nih, janganlah merasa khawatir kan. Khawatir itu boleh, waspada, hati-hati. Tetapi kalau khawatir terus, sampai kapan kita akan hidup dalam suasana seperti ini? Sudah 3 tahun nih, tidak terasa kan? 2020 ya, kita ingat waktu itu 2021 ya, dan 2022 ya kan? Nah, tidak terasa. Nah ini kan seperti ya, waktu itu cepat berlalu. Ini sekarangnya udah Maret, nanti mau April, nah, udah selesai dah, ya. Ya, hidup itu tidak terasa. Tetapi kita yang menjalani ini terasa. Kalau tidak ada duit dikocek kan, pastilah terasa. Karena kehidupan ini makin meningkat hidupnya, ya kan, biaya hidup semakin tinggi. Nah itulah yang dimaksudkan Musa tadi itu, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Maka tadi dalam pengantar itu ya, salib itu ya adalah yang mengasihi. Saya pilih yang pertama. Banyak di antara kita mungkin mulai memilih yang menderita, katanya. Wah, inilah jadi pengikut Kristus nih, tak can. Kawin ya harus ya monogami, katanya. Tak can, katanya kan. Tak bisa melihara ini, melihara itu, ya kan, tak tahu lah. Ya, tak bisa kaya, katanya. Nah, macam-macam lah. Jadi dianggapnya salib itu penderitaan bagi dia. Kalau orang udah menganggap salib itu penderitaan, ya udah pastilah dia akan meninggalkan Yesus. Lalu dia akan masa bodoh. Kita upayakan dalam masa pertobatan ini kita adalah mengasihi. Jadi salib itu mengasihani kita. Nah, itu akan dijelaskan. Ya. Apalagi kalau misalnya pilih sejantung hati. Waduh, ya kan? Dada Yesus kan gitu. Nah ini adalah penderitaan. Kalau salib bagi kita penderitaan, ya memang siap-siaplah bisa turun ke masa bodoh. Tapi kalau kita bertobat,
kita akan terus dikasihani salib itu. Tuhan kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Roh Kudus kasihanilah kami, Allah Tritunggal kasihanilah kami. Sama seperti Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengasihani Tuhan Allah. Ya kan? Itu diulang-ulang. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Ya. Jadi ada harapan yang diberikan. Jadi kita sebagai orang yang dipilih Tuhan adalah kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi kita berkat bagi sesama. Jadi orang Kristen itu adalah berkat bagi sesama, memberikan berkat. Ya. Jadi kita adalah orang yang mengasihi diri kita dan sesama kita. Harus optimal kasih kita. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi Musa ini kasih gap, ya kan? Jadi kalau kamu mengasihi, kamu dapat berkat. Kamu tidak mengasihi, kamu tak dapat berkat, tidak tunduk kepada Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita akan menjadi kutukan bagi orang lain kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, melakukan sesuatu yang tidak mengasihi, melakukan sesuatu yang sesat, ya kita menjadi kutukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disadari itu adalah sesuatu yang mesti kita hadapi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu lah aku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah itu. Jadi saksinya itu adalah langit dan bumi. Ya. Mengapa seperti itu? Karena memang orang Yahudi itu butuh dua saksi. Ini saksinya langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Ya. Berkat dan kutuk. Jadi kita sebagai orang Kristen mau jadi berkat enggak? Kita harus mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Kalau kita mau jadi kutuk, nah, kita tidak mengasihi Allah, lalu kita tidak mau mencintai sesama. Ya, itulah pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pilihan kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkannya suaranya dan berpaut padanya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana untuk saudara-saudari kita yang sudah tersesat? Doakan terus-menerus dalam masa pertobatan ini. Tuhan Allahku, tolonglah saudaraku yang sudah tersesat. Semoga dia kembali kepada jalanmu dengan bimbingan Roh Kudus. Terus doakan. Ya. Sama seperti Santa Monica mendoakan Santo Agustinus sebelum bertobat. 17 tahun dalam buku catatannya itu. Ya, suaminya itu 12 tahun. Jadi dia berdoa terus-menerus. Maka 3 orang itu menjadi orang kudus, ya. Santo Agustinus anaknya, Santa Monica mamanya yang mendoakannya. Lalu suaminya itu kalau enggak Santo Pacificus atau Santo Pascalis, saya lupa. Ya nanti dibaca lagi. Jadi 3 itu, suami, istri, anak menjadi orang kudus. Mengikuti keluarga kudus dari Nazaret. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Itu tidak sembarang kita ucapkan. Bulan 5 nanti kita akan jalani doa. Bulan Maria kan. Doakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa. Mau anak kita, mau suami kita, mau istri kita, mau cucu kita, doakan. Mau saudara kita, ya. Terutama orang-orang yang sudah dibaptis tetapi tidak mau bergabung dalam koinonia, persekutuan bersama, ya, keluarga kudus. Kita ini kan adalah penghuni surga. Tidak perlu lagi kita mengklaim surga itu milik kita karena kita sudah diberikan, ya kan,
karunia keselamatan. Tinggal kita mau enggak menjadi berkat bagi sesama. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Musa mengingatkan bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub itu dirubah menjadi Israel, bahwa ya, janji Allah itu kekal abadi selamanya. Sama seperti materai baptis kita tadi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ya. Dalam Mazmur tanggapan itu tadi didaraskan, dalam masa pertobatan itu kita harus mempunyai pengharapan dalam pertobatan ini kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Hukum Tuhan yang utama adalah cinta kasih. Ya. Jadi Taurat itu adalah cinta kasih. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Kristus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Akulah pokok anggur, ya kan? Kamu adalah ranting-rantingnya, kan begitu. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi orang fasik itu adalah orang yang telah dibaptis, tetapi dia sesat hidupnya. Itu orang fasik. Ya. Orang fasik juga sama seperti orang itu, misalnya dia berkuar-kuar, ya, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Nah, inilah yang kita daraskan dalam pertobatan ini. Ya kan? Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ya kan? Nanti dalam devosional jalan salib itu kan, kita mohon ampun kepada Tuhan Allah itu kan. Dan ya, kita kan terus memohon ampun. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepadaku, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Nah, itu kan sudah diganti ya, tidak lagi pakai ya Tuhan ya. Tuhan, saya tidak pantas, ya kan, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya, banyak yang mungkin masih ya tidak apa-apa, pelan-pelan. Ya, sama dengan anamnese juga kan sama ya. Begitu juga dengan, coba dengar forma ya, tidak lagi lihatlah, inilah, ya kan, diganti lihatlah, ya kan. Jadi inilah itu tidak lagi, ya kan? Tadi saya terbalik. Lihatlah, lihat, dilihat. Banyak yang nunduk masih. Lihatlah anak domba Allah. Lihat, dilihat ya Bapak Ibu. Jangan lihat. Saya biasa kok nunduk pula. Lihat, dilihat. Ini anak domba Allah. Kalau kita menyantap tubuh dan darah Kristus, sakramen Ekaristi, itu harus dilihat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Dilihat, dia nunduk. Disuruh lihat. Dulu kan inilah, oke lah, inilah. Sekarang tuh diwajibkan lihat, dilihat. Ya. Banyak di antara orang Katolik nih, karena mungkin mendengar aja kali ya. Disuruh lihat, lihatlah. Kalau dulu kan inilah. Padahal inilah pun juga disuruh dilihat sebenarnya. Inilah. Kan tidak mungkin. Kalau misalnya inilah, gitu, inilah kan tidak mungkin. Tapi mau karena ada perubahan lagi supaya umat Katolik itu tahu, paham, dilihat, lihatlah. Ya. Jadi datang misalnya Tuhan Yesus ke rumah, lihatlah. Jangan lalu pejam mata, kan begitu. Kan tidak mungkin dia suruh dengar lah. Ya biasa lalu kita
Ya mungkin karena kita menghormati kan. Padahal kita lihat, ya memang ada yang sampai tangannya ke atas kepala, ya itu kan gaya-gaya ya ada di daerah Jawa seperti itu. Tapi juga dilihat. Ada yang di dada, lihatlah. Ya. Jadi itu mungkin semacam ya katekesi singkat lah untuk kita. Ya, untuk amnese juga pelan-pelan lah ya belajar. Makanya ada buku yang ditempatkan di bangku itu, panduan itu dibuka ya. Ada lagi yang jawabannya yang harus yang amin 3 kali itu enggak lagi amin, cukup amin. Ya kan? Ditambah amin kan. Enggak, amin saja. Nanti ada yang jawaban untuk yang amnese itu. Nah, jadi banyak ya pelan-pelan lah kita mencoba untuk ya saling mengingatkan, ya kan? Sama seperti ya kita pergi ke gereja itu kan sebenarnya masuk itu kan mengambil air kudus kan. Keluarnya tidak perlu lagi karena kita sudah dapat berkat dari imam. Ya kan, tapi kita ambil lagi air kudus kan. Tapi sekarang ya penggunaan air kudus sebenarnya ya harus ya. Cuman tidak lagi dikasih di situ, alasannya karena itu penyebarannya. Padahal sebenarnya ya mungkin solusinya ya, tapi tetaplah kita kalau kita datang ke gereja, mengapa sih kita harus berlutut? Ya. Jadi berlutut tuh kaki kiri dan kaki kanan. Kalau kita kan berlutut pakai kaki kanan, ya kan? Nah kita, ya. Apakah kalau di situ ada sakramen Ekaristi Maha Kudus kita wajib berlutut? Tidak. Kita wajib menundukkan kepala saja. Misalnya di gereja-gereja yang tidak ada pentahtaan sakramen Ekaristi. Tapi kalau ada orang juga mau berlutut, silakan, ya kan? Lalu pulangnya bagaimana sikapnya kan? Ya pulangnya selfie sekarang saya lihat, enggak lagi berlutut. Ya kan? Pokok cepat-cepat pulang kayak mau pergi kemana lah. Padahal pulang pun keluar foto-foto, ngomong-ngomong, ngobrol ya. Tapi itulah, memang umat kita juga butuh yang namanya sukacita, penghiburan. Ya, tapi jangan terlalu banyak sukacita dan penghiburannya yang sia-sia saja. Nah itu penting untuk dipahami. Nah dalam Injil suci menurut Lukas ini, sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan duduk dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus sudah mewartakan tentang cara dia meninggal dunia. Dibunuh ya. Yesus tuh ngambil cara yang paling kejam. Ya itulah, kematian itu kan ada 4. Sakit. Kedua, kenapa? Kecelakaan. Tadi udah disampaikan Musa kan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya musibah, bencana. Tiba-tiba tanah longsor, gempa bumi, air bah, mana orang tahu. Kecelakaan kan di pesawat, di kereta, jalan kaki, ya macam-macam lah. Ya. Lalu yang keempat itu dibunuh atau terbunuh. Kalau Ukraina dan Rusia pastilah siap-siap terbunuh kan. Nah, Yesus mengambil jalan yang keempat ini, ya, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dia dibunuh, bukan terbunuh ya. Dibunuh. Terbunuh itu kalau ada orang perang, rakyat misalnya Ukraina, kan tidak boleh ditembak. Tapi ada peluru nyasar, kena dia, terbunuh. Contohnya misalnya polisi nangkap maling, dor, lalu lah. Itu tadi ada yang lewat, kena pelurunya, terbunuh ya. Nah, salah tembak, ya kan. Nah, beda dengan kecelakaan. Kecelakaan itu bukan sengaja. Ya. Kecelakaan berbeda ya. Tapi ada juga kecelakaan yang sengaja untuk membunuh orang, kan ada. Itu kan ada ajaran yang agak sesat tuh. Kata pemilik oknum ya. Kalau kamu jadi supir, lebih baik kamu tabrak sampai mati orang itu
duitnya sedikit saja katanya. Daripada dia patah tangan, patah kaki, banyak. Ini kacau. Ini bosnya ini udah berdosa dah. Udah merencanakan pembunuhan. Ya. Kan itu tuh sering terjadi itu. Akhirnya supir-supir itu kan, ya pokoknya, ya peret lah, apalah katanya kan. Nah itu juga, ya. Nah Yesus itu sudah tahu bahwa kematiannya akan dibunuh, ya. Dan tapi bukan hanya sekedar dibunuh, dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Siapakah Yesus? Allah. Dialah Roh Kudus. Ya, dibangkitkan. Kalau bahasa kita sini bangkit, ngeri. Oh, bangkit. Nah, kan bangkit, ya kan? Ada bangkit katanya. Waktu kami kecil dulu ada bangkit, semuanya pasti masuk ke tempat tidur, cepat tidur. Nanti ada bangkit tuh. Jadi malam-malam ada bangkit katanya. Dulu itu bangkit tuh menakutkan bagi kita anak-anak kecil. Ya. Orang dari kuburan bangkit katanya. Mana enggak takut kan? Takut kita itu karena itulah kita selalu menjadi orang yang penakut. Padahal takut akan Tuhan itu yang utama, bukan menjadi penakut. Nah, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Apa sih? Menyangkal itu berarti kita tidak mengakui diri kita. Menyangkal diri itu kita harus menyangkal keduniaan kita ini. Ya. Menyangkal ini mungkin banyak perlu proses bertahun-tahun untuk memahami ini menyangkal. Apa maksudnya menyangkal itu? Ya kan? Kalau saya kenal dengan Bang Alex, saya sangkal, saya tidak kenal. Oh begitu ya? Bukan. Menyangkal diri itu artinya kita menolak kedagingan kita dalam masa pertobatan ini. Menolak. Menyangkal itu. Ya. Menyangkal dirinya. Ya. Jadi kita menolak diri kita, anak-anak dunia, kita sudah diselamatkan, maka kita adalah anak-anak surgawi. Menyangkal. Ya. Menyangkal perbuatan-perbuatan jahat kedagingan dari diri kita. Lalu memikul salibnya. Setiap hari memikul salibnya. Bukan salib Kristus yang dipikul nih, salib kita. Nah, karena kita ya kan dikasihi salib dan mengasihi salib. Lalu mengikut aku. Jelas. Menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri itu dengan dibaptis. Ya, kemudian mengikuti firman dan sabdanya. Lalu yang kedua adalah ya, kita ya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku dan mengikut Yesus Kristus. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah ya kan kalimat yang sangat luar biasa dari Yesus Kristus. Ya kan? Iman warisan Yesus Kristus yang luar biasa. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, itulah tadi. Ya, menyangkal diri itu apalah kita dunia ini, menyangkal dunia ini. Ya, ada orang yang berkuasa, Alexander the Great misalnya kan, hampir 3/4 dunia dikuasainya. Ya kan, para kaisar-kaisar ya. Tahan dia sampai ya namanya tenar, tapi itu apa? Nah, itu yang dimaksud Yesus itu menyangkal diri kita. Ya kan? Karena aku bukan lagi dari dunia ini, ya. Hidup atau mati aku adalah milik Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tujuan hidup kita adalah mengikuti Yesus. Jalannya adalah berani menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Inilah yang akan menyelamatkan nyawa kita. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan mendengarkan doa-doa kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita ke hadirat Allah Bapa di surga. Untuk almarhum Bapak Herculanus Clayton yang telah Engkau panggil 27 tahun yang lalu, ya Bapa. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Dan bila dia sudah berbahagia di kerajaan surga, jadikanlah dia pendoa bagi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi almarhum Bapak Suwandi yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, ampunilah dosa dan kelalaiannya. Biarlah dalam rahmat-Mu, dalam api pencucian-Mu, dia Engkau sucikan. Dan dalam kerahiman-Mu Engkau terima untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Rani Talia yang sedang menjalankan magang, berkatilah dia agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan ketelitian, dan dimudahkan dalam segala tugas magang yang dijalaninya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Ibu Marta Muda dan Ibu Liana yang berada di rumah ini, dan juga semua orang yang tinggal di rumah ini, biarlah selalu bersukacita, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua para umat lingkungan Santo Rupinus, Paroki Bunda Maria Jeruju, berkatilah kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, selalu bersukacita, dan dalam masa Prapaskah ini kami selalu hidup seturut kehendak-Mu dengan pertobatan yang Engkau berikan dalam rahmat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa masing-masing dalam hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah Bapa, doa-doa yang kami sampaikan. Semoga berkenan di hadirat-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kolektif dan lagu pujian. Haleluya nomor 79. 79. Mulai. Nomor 79. Agar oleh itu tertebuslah engkau, karenamu ku beri hidupku. Apa yang di
tinggalkan Bapa bagimu yang hina. Semuanya aku tinggalkan. Apa kau tinggalkan? Semuanya aku tinggalkan. Apa kau tinggalkan? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, 'Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu.' Kita ulangi sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman dari lingkungan atau dari ketua panitia. Ya, silakan Bu. Mungkin ada pengumuman tambahan untuk kunjungan kita ke Gua Maria untuk dana masuk ya. Ini pencetakannya baru sampai tanggal 17 Februari 2002. Untuk kolekte total uang masuk sudah 732.000. Untuk uang dari kakak 950.000. Jadi total uang masuk kolekte dan tambah dari dana kakak 1.682.000. Sekian. Baik, terima kasih Bu. Silakan dari lingkungan. Sementara sih masih itu lanjut aja. Cuman nggak tahu nih yang untuk kan ini masih masa apa masih lanjutkan yang setiap hari Kamis. Ya, kita bicarakan di WA saja. Lanjut sih. Baik, dari gereja kami mengimbau untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengisi atau diberikan pertanyaan dari sinode, dari ketua lingkungan, mohon untuk segera dikumpulkan. Setelah itu nanti dari lingkungan, dari pengurus lingkungan sebenarnya nanti mengadakan rapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara untuk merekap itu nanti disampaikan ke pengurus wilayah.
Jadi diingatkan kembali karena itu tanggung jawab pengurus lingkungan. Nah, jika misalnya kesulitan mendapatkan orangnya, ya, ini waktu sudah mepet sebenarnya. Tanggal 9 Maret itu sudah diantarkan ke wilayah ke paroki, ya. Nah, jadi mohon untuk dapat memilih dan memilah orang. Ini banyak di Rupinus ini, ya, bisa, ya. Jadi nanti ya kriterianya memang dicari yang seperti yang sudah disampaikan, tetapi kalau tidak memungkinkan ya silakan dipilih atau dipilah orang-orang yang memiliki ya kan pendapat dan memiliki solusi. Berikutnya diingatkan kembali ya untuk karena ini sudah bulan Maret, iuran rumah tangga, iuran kemandirian silakan menyetor kepada bendahara atau petugas yang ditunjuk siapa ya. Jadi bisa dicatat ya, dan membawa kartunya supaya mudah ya. Kalau memang nanti di tempat disuruh humas dan sosial, Bang Alex silakan, tidak apa-apa ya, untuk berkeliling karena penting itu, karena sudah bulan ketiga. Begitu juga untuk iuran paguyuban, maklum nanti lupa, yang belum dapat kartu bisa dicek oleh Bang Alex nanti ya, sehingga nanti memudahkan hubungan antara ketua lingkungan atau umat dengan bendahara. Nah, itu saja. Kemudian untuk aksi puasa pembangunan silakan disisihkan seperti yang sudah disampaikan tadi, sehingga nanti bisa dikumpulkan pada waktunya, dan ada amplop yang akan diisikan seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu, nanti dibagikan. Nah, itu juga didata umatnya. Nah, berikutnya untuk yang terakhir, mari kita tetap jaga protokol kesehatan, selalu 5M 1D. Menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, dan yang paling utama berdoa terus-menerus. Ya. Jadi ini bagian dari berdoa terus-menerus sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu. Baik, demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Marilah kita berdoa. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, karena kehendak-Mu kami diberikan karunia. Terima kasih atas karunia kehidupan yang Kau berikan kepada kami dan masa prapaskah ini, sehingga kami dapat bertobat terus-menerus dan selalu mengamalkan apa yang disampaikan ajaran gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah retret agung yang kami jalani ini, supaya kami dapat mengikuti jalan salib Yesus Kristus turut kehendak-Mu. Dan berkatilah kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, terutama bagi kami suami istri, bagi kami dengan anak-anak kami, dengan cucu-cucu kami, dengan saudara-saudari kami, dengan tetangga kami, dengan orang-orang yang kami kasih, bahkan dengan orang-orang yang kami benci. Semoga kami selalu dapat menjadi berkat bagi sesama dan mengasihi dan mengampuni orang-orang, dan juga mohon pengampunan dari-Mu agar kami dapat hidup bertumbuh seturut dengan kehendak cinta kasih Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadat sabda di rumah Bu Liana ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 136. 136. Mulai. Dengan sukacita di hati, tetaplah kita kembali melaksanakan tugas kita bersama Kristus yang menang. Tuhan berkati
demi dunia bahagia. Perjuangan kita di dunia bagi kerajaan Allah, kerajaan damai dan cinta, kerajaan keadilan. Tuhan berkatilah putramu demi dunia bahagia. Amin. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Amin. Salam.